Di video ini aku mau nyeritain soal satu buku yang isinya benar-benar bikin sedih, sekaligus seneng, sekaligus haru, sekaligus kesal. Pokoknya semua rasa akan campur aduk di buku ini. Dan aku sendiri nangis waktu baca bukunya. Buku itu adalah buku berjudul Riset Indonesia. Ini adalah buku yang ditulis setelah beberapa orang melakukan ekspedisi jalan-jalan berkeliling Indonesia naik motor. Dan itu 3 kali jalan. Jadi mereka sepanjang perjalanan mereka juga menulis apa yang mereka dapat di perjalanan. Dan isinya itu ditulis semua di sini. Kenapa buku ini mengandung semua perasaan yang tadi aku sebutkan di awal? Karena di buku ini tuh kita disuguhkan tentang seberapa kaya Indonesia dan seberapa miskin Indonesia di saat yang bersamaan. Dibuka dengan chapter membahas soal air, yang basically sebetulnya kebutuhan dasar kita ya. Bahkan 70% badan kita itu kan air. Tapi problemnya di negeri ini, air itu dikuasai oleh para konglomerat. So, rasanya nggak salah jika aku simpulkan 70% tubuh kita dikuasai konglomerat. Itu pembukaan yang sungguh miris. Kemudian, buku ini dibahas banyak sekali cerita-cerita di sisi-sisi Indonesia yang jarang dan mungkin tidak pernah kita temui di media sosial. Salah satu contoh yang cukup berkesan di aku, jadi ini ada 4 penulis kan. Salah satu penulisnya itu berusia 60-an tahun, namanya ini Farid Gaban. Untuk melakukan ekspedisi ini, dia sampai mengambil sertifikasi diving. Jadi agar bisa menyelami laut Indonesia. Kemudian di satu daerah dia ingin menyelam, cuman tidak ada peralatan yang proper. Tapi ada kompresor dan ini umum dipakai warga lokal untuk menyelam. Dan Farid ini juga belajar soal bagaimana menggunakan kompresor untuk menyelam. Ada tekniknya. Yang itu memang harus dipelajari dan tidak boleh asal. Problemnya adalah, warga-warga lokal ini tidak seperti Farid yang bisa mengambil kelas untuk belajar teknik menyelam. Warga lokal di daerah, aku lupa nama daerahnya, pokoknya warga lokal di daerah tersebut, itu menyelam untuk menyambung hidup. Mereka bukan menyelam karena mereka suka, tapi mereka harus menyelam agar bisa hidup. Dan di daerah tersebut ada satu terms yang cukup populer, disebut janda kompresor, yang itu artinya adalah seorang istri yang ditinggalkan suami karena suaminya menyelam menggunakan kompresor dan kemudian meninggal. Kenapa ini bisa terjadi? Karena teknik menyelamnya salah. Kalau nggak salah di sini juga dijelasin bagaimana teknik menyelam yang benar, tapi kalau seingatku, yang jelas ketika naiknya terlalu cepat, udara yang ada di dalam tubuh itu belum keluar semua, akhirnya oksigennya dia menumpuk di dalam organ dan itu yang menyebabkan kematian. Banyak janda kompresor di daerah ini. Dan kesedihannya itu nggak hanya berhenti di situ. Seorang anak yang ayahnya mati karena kompresor, dia hanya punya waktu berduka 2 hari. Bukan karena anaknya kuat, tapi karena anaknya juga harus menyelam untuk keluarganya. Agar keluarganya bisa bertahan hidup 1 hari lagi. Dan dia akan menyelam menggunakan kompresor yang sama yang membuat ayahnya meninggal. Ya gini, responku baca buku Riset Indonesia banyak melamunnya. Dan bahkan faktanya tuh aku nggak kuat buat namatin seluruh halaman yang ada di sini.
bab yang tamat aku baca itu cuma bab 1. Selebihnya aku cuma baca satu tulisan, skip, baca lagi satu tulisan, skip. Karena terlalu berat buat aku. Berat bukan dalam artian ilmunya. Justru cara 4 orang menulis itu tuh sangat ringan, sangat mudah dicerna, dan justru kemudahannya itu yang membuat buku ini semakin menyakitkan buat aku baca. Karena Indonesia tuh kayak itu. Ada satu lagi, oh iya, buku ini tuh gak cuman menyuguhkan kecacatan kayak tadi, bukan. Buku ini juga ada solusi-solusinya. Contoh misal, yang ingin aku bahas juga, kalau misalkan kita disuruh beli lahan pertanian, mungkin yang kita hitung hanya biaya tanahnya saja. Tapi ada satu pemilik lahan yang dia tuh nggak mau ngejual lahannya jika yang hanya dihitung hanya lahannya. Pemilik lahan ini menghitung setiap tumbuhan yang ada di lahan itu. Katakanlah padi, kemudian rempah-rempahnya, semua dia hitung, baru dia akan lepas katakanlah dengan 20 miliar. Nggak ada orang yang ingin beli lahan dengan 20 miliar. Tapi pemilik lahan ini menghargai kekayaan alam Nusantara setinggi itu dibandingkan dengan pembeli yang hanya menilai tanahnya saja. Banyak pokoknya yang bisa kamu dapat dari buku Riset Indonesia ini. Aku sangat merekomendasikan kamu membacanya. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi, jadi itu aja buat video kali ini. Pokoknya jika kamu punya budget, please baca buku yang satu ini. Isinya terlalu bagus untuk kamu abaikan. Sekian.